Eternal Secret King Season 73. Bab 721, Badai. Hahaha. Monyet mencengkeram perutnya saat melihat itu dan tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahan dirinya lebih lama lagi. Apakah itu 3 napas? Dia keluar begitu dia masuk. Rambut emas, kamu terlalu cepat. Singa emas akhirnya menyadari bahwa dia dijebak setelah mendengar tawa monyet dan yang lainnya saat dia memelototi mereka dengan enggan. Namun, dia juga tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini, dialah yang memintanya. Singa emas menatap punggung Night Spirit dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Pria ini terlalu menakutkan. Sebelumnya di ruang kultivasi, Night Spirit menekannya dalam 1 putaran. Lebih jauh lagi, Golden Lion dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka bukan saudara sumpah, itu akan menjadi mayat sedingin es yang terjebak di pintu besi. Bagaimana ini seekor anak harimau? Ini iblis. Petik 2. Singa emas ingin menangis. Little Night Spirit, kamu menjadi begitu kuat setelah 20 tahun. King semua tersenyum. Saat kamu baru lahir, kamu hanya seukuran telapak tangan. Meskipun kamu terlihat galak, kamu sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Petik 2. Night Spirit mengerutkan bibirnya dan tersenyum malu-malu. King mendesaknya, cepat, kembali ke wujud aslimu. Biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah berubah. Petik 2. Benar, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku ingin tahu bagaimana penampilanmu sekarang. Petik 2. Roh harimau menambahkan, saat itu, pertama kali melihat-lihat banyak buku kuno untuk mengidentifikasi latar belakang Anda, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Monyet memandang Night Spirit agak penuh harap juga, menunggu yang terakhir kembali ke bentuk aslinya. Night Spirit menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi ragu-ragu, seolah-olah dia mengalami konflik internal dan kesakitan. Jantung Suzimo berdegup kencang dan dia berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa dilihat, dia hampir sama seperti ketika dia masih muda. Jangan terlalu bersemangat. Petik 2. Sebenarnya, Night Spirit sudah berkembang pesat setelah memakan telur naga. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, Suzimo juga tidak tahu seperti apa Night Spirit itu. Namun, ketika Suzimo melihat betapa konfliknya roh malam, dia tahu bahwa roh malam pasti mengalami kesulitan dan tidak ingin mempersulitnya. Night Spirit memahami niat Suzimo dan menatapnya dengan rasa syukur. Menyurvei sekelilingnya, Suzimo mengubah topik dan berkata sambil tersenyum, semuanya, benar-benar jarang kelompok kita bisa bersatu kembali di medan perang kuno hari ini. Mari minum. Jalan kultivasi panjang dan Tianhuang daratan tidak ada habisnya, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Beberapa orang tidak pernah bertemu lagi setelah perpisahan, apalagi 20 tahun kemudian. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Benar, masih ada 3 bulan lagi untuk memperebutkan peringkat fenomena. Karena ini masih pagi, kita akan minum sampai kita mabuk malam ini. Ji Chengtian juga seorang pria yang santai dan mudah setuju. Ada anggur. Monyet menamparkan bibirnya dan matanya berbinar. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Jumlah pembudidaya yang berkumpul di kota Myriad Phenomenon meningkat. Hampir semua paragon terkenal dari berbagai sekte dan faksi telah tiba di Myriad Phenomenon City. Itu adalah badai dengan berkumpulnya pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Kedatangan setiap teladan tak tertandingi menyebabkan kegemparan di dalam kota. Selama periode waktu ini, Suzimo tinggal di dalam istana besar lembah Snowdrift dan tidak pergi sama sekali. Namun, berita dikirim satu demi satu. Hang Qiuyu, teladan dari Sekte Pedang, telah tiba di kota Myriad Phenomenon. 20 tahun yang lalu, banyak penerus dari berbagai sekte besar melawan Suzimo di bawah Istana Kaisar Manusia dan beberapa meninggal sementara yang lain terluka parah. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang mereka yang meninggal. Beberapa penerus yang terluka parah tidak berhasil pulih seluruhnya, beberapa dari mereka menjadi putus asa karena kemunduran pukulan besar itu dan menjadi tidak lebih dari orang biasa. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang mengalami metamorfosis dan terlahir kembali seluruhnya. Hang Qiuyu adalah salah satunya. Dia bukan satu-satunya, Pang Yue dari Istana Tuan dan Biksu Jue Chen dari Biara Berlian telah tiba di kota Myriad Phenomenon satu demi satu dan menyebabkan keributan besar. Ketiganya adalah paragon paling menonjol di masa lalu. Memang, ketiganya memberi Suzimo tekanan besar selama pertarungan di bawah Istana Kaisar Manusia juga. Tidak heran mengapa mereka adalah paragon. Di dalam istana besar lembah Snowdrift, Suzimo bergumam lembut dan menggosokkan ujung jarinya satu sama lain, menyebabkan burung bangau roh yang berisi informasi dari mereka bertiga hancur menjadi debu. Ada banyak paragon yang dikalahkan oleh Suzimo sebelumnya tetapi hanya mereka bertiga yang bangkit kembali. Beberapa hal dirinci dengan jelas di derek roh.
20 tahun lalu, mereka bertiga menerima pukulan besar dari pertempuran di bawah istana Kaisar Manusia. Namun, itu menjadi berkah terselubung dan mereka mendapatkan banyak kesempatan setelah terobosan mereka. Mereka mengembangkan fenomena warisan dari sekte mereka dan bangkit kembali untuk menjadi inti emas nomor satu dari sekte masing-masing. Tentu saja, selama periode waktu ini, selain dari mereka bertiga wajah yang akrab, beberapa paragon yang relatif asing diketahui oleh Tsushimo. Pewaris iblis dari sekte Asura, Rentu. Dikatakan bahwa dia adalah penerus paling menakutkan yang muncul di sekte Asura setelah Asura saat ini, Yan Beichen. Dia hanya berusia sedikit lebih dari 100 tahun pada saat ini berkultivasi tetapi tangannya dipenuhi dengan darah segar yang tak ada habisnya. Legenda mengatakan bahwa dia dihantui oleh lebih dari 3 juta hantu pendendam dan bau darah bisa tercium kemanapun dia lewat, menyerupai neraka yang tak ada habisnya. Selain Han Qiuyu, Pang Yue dan Mong Jue Chen, Rentu juga merupakan pesaing kuat untuk posisi 10 besar di Phenomenon Ranking. Biksu Jian Kong dari Biara Hollow. Penerus ini berasal dari Biara Hollow dan mengembangkan fenomena kuno tingkat atas dari Biara Buddha, Pagoda 7 lantai. Pagoda adalah menara Buddha. Di Biara-Biara Buddha, Pagoda 7 lantai merupakan kelas tertinggi. Bahkan dari zaman kuno, hampir batas bagi penerus Biara Hollow untuk mengembangkan pagoda 6 lantai, hampir tidak ada orang yang bisa mengembangkan pagoda lantai 7. Akhirnya, mereka semua mencapai puncak peringkat fenomena dan menjadi murid tituler generasi itu. Sekarang Biksu Jian Kong memasuki medan perang kuno dengan pagoda lantai 7, niatnya tidak bisa lebih jelas. Tentu saja, semua orang tahu bahwa meskipun pagoda 7 lantai kuat, itu masih kalah dibandingkan dengan fenomena warisan Kaisar Manusia, Lautan Kekacauan. Di atas istana, bangsawan Luosue yang sempurna sedikit mengernyit. Pertarungan untuk peringkat fenomena kali ini sepertinya akan sangat intens. Sebelumnya, fenomena kuno apapun kemungkinan besar akan masuk ke daftar teratas, tetapi hal-hal yang berbeda kali ini. Petik 2. Laut Darah Gunung Mayat Rentu dan Pagoda 7 lantai Biksu Jian Kong keduanya ada di antara mereka. Faktanya, banyak fenomena kuno yang hilang muncul kembali di era ini. Bentrokan seperti itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Petik 2. Tuan Luosue yang sempurna merenung dalam-dalam. Kamu harus berhati-hati dan tidak mengadu domba di Yin dengan sembarangan. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak membantahnya. Bagaimanapun, ketenaran di Yin telah ada sejak lama. Ketika dia berusia 30-an 100 tahun yang lalu, Di Yin menekan berbagai paragon secara dominan di peringkat fenomena sebelumnya dan memperoleh posisi teratas. Di mata banyak pembudidaya, meskipun pemberontakan Tsushimo yang cepat dan beberapa pertempuran hebat telah meningkatkan reputasinya dalam beberapa tahun terakhir, ia masih kalah dengan Di Yin. Pada saat itu, bayangan melesat. Ji Chengtian memasuki istana, terengah-engah dengan ekspresi muram saat dia berkata perlahan, Di Yin telah tiba. Seketika, semua pembudidaya yang awalnya bermeditasi dalam keheningan di istana membuka mata mereka. Itu adalah nama yang tidak bisa diabaikan siapapun. Hal-hal di Myriad Phenomenon City telah memanas sepenuhnya. Bab 722, Di Yin, lepaskan dia. Su Zimo bangkit dengan tatapan pantang menyerah. Bahkan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat menyebut nama itu. 10 tahun yang lalu, dia bertukar pukulan dengan Di Yin di dasar lembah pemakaman naga dan keduanya mengalami luka ringan. Selanjutnya, Di Yin adalah satu-satunya yang bisa menandinginya dalam pertempuran jarak dekat. Su Zimo tidak tahu bagaimana orang itu berkultivasi atau jenis peluang ajaib yang dia temui untuk dapat mengendalikan tubuhnya sedemikian rupa. Dia bahkan lebih penasaran tentang seberapa besar pria itu telah tumbuh setelah 10 tahun. Swoosh, swoosh, swoosh. Serangkaian sosok melayang ke udara. Semua orang tiba di puncak istana dan memandang Myriad Phenomenon City. Hampir di saat yang sama, sederet tokoh bermunculan di Myriad Phenomenon City. Semua orang memperhatikan kedatangan Di Yin di kota. Mengaum. Suara yang memekakkan telinga bergema. Seekor binatang iblis raksasa dan mengancam berjalan melalui jalan panjang dengan mendominasi dan semua orang di depannya menyerah dengan ketakutan. Bulu di tubuh binatang itu sangat panjang dan bentuknya seperti harimau. Ia memiliki wajah manusia, kaki harimau, gigi babi hutan dan ekornya panjangnya 108 kaki. 4 tanduk yang sangat tajam melonjak ke udara. Itu adalah binatang buas primordial, Taowu. Banyak pembudidaya di kota Myriad Phenomenon tiba dengan menunggangi makhluk roh mereka. Namun, di hadapan Taowu, semua makhluk roh jinak dan terus bungkam dalam ketakutan.
Sisa binatang purba yang tidak bisa mengelak tepat waktu di depan ditelan oleh Tao Wu dan darah segar disemprotkan kemana-mana. Pemilik dari sisa binatang purba itu berbalik dengan ketakutan, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya, menahan sesuatu dan pergi. Meskipun pertempuran antar pembudidaya dilarang di dalam kota, itu tidak ada batasan pembunuhan antara binatang iblis. Ini adalah makhluk dari era primordial dan sangat kejam dengan kekuatan luar biasa. Tanpa sadar, Lord Luosue yang sempurna telah tiba di belakang semua orang dan berkata perlahan. Su Zimo mengangguk. 10 tahun yang lalu, binatang buas purba itu menderita kerugian besar di tangannya. Meski sangat kuat, kepalanya disematkan dengan keras ke tanah oleh Su Zimo tapi tidak mati. Sekarang, sudah jelas bahwa binatang buas purba itu bahkan lebih menakutkan daripada 10 tahun yang lalu. Aku bukan tandingannya. Singa emas menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Roh harimau menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang dipancarkan Tao Wu. Orang ini merepotkan untuk dihadapi. Monyet tetap diam dan hanya mencibir bibirnya, sepertinya jijik. Dia memiliki sifat sombong dan pasti tidak akan mengaku kalah bahkan jika dia tidak bisa memenangkan pihak lain. Night Spirit adalah yang paling tenang di antara semua orang yang hadir. Dia memandang Tao Wu yang menerobos masuk melalui kota dengan tatapan dingin, tidak ada emosi di matanya dan itu seperti air yang tenang. Jika Tao Wu sudah begitu menakutkan, seberapa kuat seseorang yang bisa menaklukkan binatang buas primordial itu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Phenomenon City tertuju pada seseorang. Sesosok duduk di belakang binatang buas primordial. Orang tersebut tidak terlihat tua dan dia mengenakan jubah ungu. Alisnya menjulur ke pelipisnya, matanya tertutup dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh yang menyebar ke segala arah dan menekan tempat itu. Dia adalah yang teratas dari peringkat fenomena sebelumnya, inti emas nomor 1 dari daratan Tianhuang. Di Yin. Sekarang Di Yin kembali ke tempat yang akrab ini 100 tahun kemudian, dia seperti seorang kaisar yang memerintah dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Reputasinya mendahului dia. Pria ini sungguh menakutkan. Petik 2. Murid Ji Chengtian mengerut saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak sedih, aku bahkan tidak punya keberanian untuk menyerang pria ini. Dikalahkan sebelum pertempuran. Itulah seberapa kuat aura seseorang. Kondisi mental seorang kultivator dapat terpengaruh meskipun jaraknya beberapa kilometer. Sejak awal, Di Yin bahkan tidak membuka matanya. Mungkin karena dia sedang istirahat. Atau, mungkin karena tidak ada orang di Myriad Phenomenon City yang layak untuk dia lihat. Tindakan sederhananya dengan duduk di Tao Wu dengan santai untuk memasuki kota telah menimbulkan tekanan besar bagi semua pembudidaya di kota Myriad Phenomenon. The Naschen Souls tidak terkecuali. Bangsawan Luosue yang sempurna sedikit mengernyit dengan ekspresi tidak percaya saat dia bergumam, kekuatannya telah tumbuh sedemikian rupa. Seorang kultivator parubaya mengikuti di belakang Di Yin secara membabi buta. Tuan Hunyi yang sempurna. Mata Lord Luosue yang sempurna berkedip-kedip saat dia berkata dengan lembut, tidak kusangka dia akan ada di sini juga. Tatapan Su Zimo bergeser. Di belakang Di Yin dan bangsawan Hunyi yang sempurna adalah pembudidaya dari Sekte Esensi Chaos, termasuk Ni Hao yang dikalahkan oleh Lin Xuanji. Tiba-tiba. Su Zimo mempersempit pandangannya ke arah seorang pembudidaya di kerumunan Chaos Essence Sekte. Tepatnya, itu adalah seorang biksu muda. Tangannya diikat oleh tali perak berkilau yang membatasi energi rohnya dan dia didorong ke depan. Biksu kecil itu tidak lain adalah Ming Zhen yang dipisahkan dari Su Zimo setelah memasuki medan perang kuno. Meskipun banyak pembudidaya telah berkumpul di kota Myriad Phenomenon selama beberapa hari terakhir, tidak ada berita tentang Ming Zhen. Mengingat kemampuan Ming Zhen, hanya ada sedikit orang di medan perang kuno yang bisa menekannya. Bahkan jika Ming Zhen tidak bisa memenangkan mereka, dia pasti bisa melarikan diri jauh. Tidak disangka dia akan bertemu dengan Di Yin. Ada beberapa luka di tubuh Ming Zhen dengan daging yang sobek dan busuk dengan darah nanah. Jelas bahwa dia telah sangat menderita selama ini. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Ming Zhen melantunkan sutra dan mempelajari Buddhisme dan Zen setiap hari di dasar lembah pemakaman naga. Dia jauh dari perselisihan fana dan memiliki hati yang polos yang dipenuhi dengan ketulusan.
Setiap kali Suzimo memiliki pertanyaan, Ming Zhen akan menjelaskan dengan hati-hati tanpa sedikit pun gangguan. Dalam hal senioritas, Ming Zhen adalah kakak laki-lakinya. Namun, Ming Zhen masih sangat muda dan Suzimo selalu menganggapnya sebagai adik laki-laki. Ketika dia melihat keadaan Ming Zhen, niat membunuh di hati Suzimo melonjak seketika. Diin merasakan sesuatu dan matanya tersentak terbuka lebar. Awalnya cerah dan cerah di Myriad Phenomenon City. Saat Diin membuka matanya, sebuah bayangan menyelimuti tempat itu dan suhu turun. Banyak pembudidaya di Myriad Phenomenon City tidak bisa menahan gemetar dengan jantung yang berdebar kencang saat rambut mereka berdiri. Indra Diin terlalu tajam. Dia bisa merasakan permusuhan Suzimo hampir secara instan. Kedua tatapan mereka bertemu di udara. Ini Suzimo. Salah satunya adalah inti emas nomor 1 saat ini dan yang lainnya adalah monster terkuat legendaris yang menjelma dalam sejarah. Keduanya akan saling berhadapan. Petik 2. Banyak pembudidaya berbisik. Kedua aura mereka naik terus-menerus, tak satu pun dari mereka yang mau mengungkapkan kelemahan. Tiba-tiba, Suzimo berteriak dengan kekuatan yang menggelegar, "Diin, lepaskan dia." Suzimo memanfaatkan teknik vokal dari biara Buddha dan suaranya memiliki efek resonansi dan membangunkan siapapun dari keadaan pingsan. Banyak kultivator merasakan pikiran mereka bergetar. Orang yang berkemauan lemah mungkin akan langsung sujud. Seluruh tempat menjadi kacau balau. Tak seorang pun di Myriad Phenomenon City berani berbicara dengan Diin dengan cara seperti itu. Bahkan jiwa yang baru lahir harus menunjukkan rasa hormat kepada Diin. Itu karena Diin bisa maju ke ranah jiwa baru lahir 100 tahun yang lalu. Dia menekan budidayanya dengan sengaja dan menunggu sampai hari ini sehingga dia bisa mendaki puncak fenomena segudang sekali lagi dan meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Selanjutnya, dia pasti akan menjadi jiwa baru lahir tingkat atas saat dia maju dan bisa menekan hampir semua lord yang disempurnakan di medan perang kuno. Tidak ada yang mengharapkan wajah off saat mereka bertemu satu sama lain. Selanjutnya, dari kata-kata Suzimo, sepertinya dia memiliki arti. Bab 723, kamu layak. Ledakan. Suzimo turun dari langit dan meninggalkan seberkas udara setelahnya. Dia mendarat dengan keras di jalanan seperti meteor di depan kerumunan dari Chaos Essence Sect. Lempengan batu di bawah kakinya pecah dengan serangkaian retakan yang menjulur keluar. Debu mengepul. Bang, bang, bang. Little Fatty, Si Jian, Monyet, dan yang lainnya turun satu demi satu juga dan seluruh tanah bergetar. Tidak peduli apa, mereka akan berdiri di sisi Suzimo tanpa syarat. Ming Zhen tersentak secara emosional ketika dia melihat Suzimo. Diin duduk di punggung Tauhu tinggi dan di atasnya, menatap ke arah Suzimo yang tidak jauh dengan bibir melengkung membentuk senyuman palsu. Nihao menonjol dan menunjuk ke Suzimo, berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kau berbicara dengan kakak senior di seperti itu?" Petik 2. Little Fatty mencibir berulang kali, tidak mau dilihat sebagai pihak yang lebih lemah. "Siapa kamu? Mengapa Anda menggonggong di sini?" Petik 2. Kamu. Petik 2. Nihao diinterupsi oleh Little Fatty sebelum dia bisa melanjutkan, "Aku ingin tahu siapa yang berkelahi dengan orang lain hanya untuk menerima pukulan hebat seperti anjing. Ya ampun, bahkan neneknya pun akan malu." Petik 2. Hahaha. Monyet dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Little Fatty pandai berbicara, tidak mungkin Nihao bisa menjadi tandingannya. Dia secara alami mengacu pada bagaimana Nihao diajari pelajaran oleh Lin Xuanji di Astral Dragon Sputum Lair. Itu memang titik pemicu Nihao tapi dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Wajah Nihao memerah-merah ketika merasakan tatapan terbakar di sekitarnya. Namun, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan dengki dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Diin, saya akan mengatakannya sekali lagi." Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dengan tatapan dingin sebelum perlahan berkata, "Lepaskan dia." Diin memiliki ekspresi tenang dan tidak tergerak. Namun, ejekan di matanya semakin intensif. "Suzimo, jangan sembrono." Suara Lord Luosue yang sempurna terdengar di benaknya. Perkelahian antar pembudidaya dilarang di kota. Hampir semua orang telah waspada terhadap keributan ini. Jika Anda bertindak sembrono di depan kerumunan seperti itu, Anda pasti akan dibunuh. Petik 2.
Su Zimo tahu itu dengan sangat baik. Bangsawan Luo Xue yang sempurna tidak mengatakan itu untuk membuatnya takut, itu adalah kebenaran. Jika dia melanggar aturan Myriad Phenomenon City, bahkan dia tidak akan bisa melindunginya. Namun, dia tidak bisa duduk diam melihat Ming Zhen ada di tangan Di Yin. Su Zimo, ingat apa yang kukatakan padamu. Di Yin berkata perlahan, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak datang ke medan perang kuno atau kamu pasti akan mati di sini. Saat dia mengatakan itu, keributan pecah di kerumunan. Dari suara itu, sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Ya, sepertinya mereka sudah lama saling dendam. Ini pasti menarik. Su Zimo berkata dengan dingin, akulah yang menindih binatangmu sebelumnya, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu bisa ikut denganku dengan semua yang kamu punya, aku akan mengambil semuanya. Petik 2. Fufu, menarik. Di Yin terkekeh. Kamu harus punya kesempatan tawar-menawar jika kamu ingin aku melepaskannya. Apa yang kamu inginkan? Tangan kananmu. Myriad Phenomenon City langsung terdiam. Tangan kanan Su Zimo adalah tulang Phoenix surgawi yang legendaris. Itu adalah harta karun tertinggi di alam semesta. Benda mitos legendaris. Itu adalah harta karun yang menghubungkan senjata roh atau bahkan senjata dharma yang tidak bisa ditandingi. Fufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, Di Yin, kamu takut. Apakah aku akan takut padamu? Di Yin sepertinya telah mendengar lelucon terhebat di dunia. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Anda ingin meninggalkan nama Anda di prasasti fenomena kuno dan berjuang untuk menjadi yang teratas dari peringkat fenomena, namun, Anda takut. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan saya. Petik 2. Tao Hu memelototi Su Zimo dengan kebencian tak berujung di matanya. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, itu hampir terbunuh oleh satu serangan telapak tangan dari Su Zimo, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Selama 10 tahun terakhir, dengan bantuan Di Yin, ia memperoleh banyak kesempatan dan pertemuan juga. Dengan demikian, kekuatannya telah naik ke tingkat yang sama sekali baru bersama dengan kepercayaan dirinya. Tao Hu menginjak tanah dengan keras dan menggertakkan giginya. Kamu harus melewatiku jika kamu ingin melawan tuanku. Kamu pikir kamu layak untuk itu? Su Zimo menyapu pandangannya dan berteriak, nyahlah. Itu memekakkan telinga seperti ledakan petir. Arus udara raksasa melonjak keluar dari mulut Su Zimo dan hampir membentuk topan. Karena lengah, Tao Hu bergidik dan telinganya terus berdenging. Ia kehilangan pijakannya dari gulungan siklon dan jatuh ke belakang tak terkendali. Di Yin mengerutkan kening dan mendorong tubuhnya ke bawah untuk menstabilkan Tao Hu. Tao Hu mengangkat kepalanya dan tersentak dari pingsannya. Itu memantapkan dirinya dan kebencian di matanya meningkat. Kerumunan itu menjadi gempar. Tao Hu adalah binatang buas primordial dan merupakan salah satu tipe yang paling menakutkan dan menakutkan. Meskipun ada sekitar 100.000 paragon di Myriad Phenomenon City, mungkin ada kurang dari 100 dari mereka yang bisa menekan binatang buas primordial. Tidak ada yang menyangka binatang itu hampir roboh karena satu teriakan dari Su Zimo. Tao Hu sangat marah. Meskipun itu adalah binatang iblis, merasa malu bahwa hal seperti itu terjadi tepat di depan semua orang, tidak ada tempat untuk melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Tao Hu mudah marah dan paling kejam. Pada saat itu, darah adalah satu-satunya hal yang bisa memadamkan amarah di hatinya. Mata Tao Hu beralih ke beberapa binatang iblis dalam bentuk manusia di belakang Su Zimo dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Aduh. Petik 2. Ia menangis beberapa kali. Di Yin mengerti dan mengangguk, berkata, Su Zimo, aku akan memberimu kesempatan lagi. Anda dapat mengirim makhluk roh untuk melawan Tao Hu saya. Jika kamu bisa memenangkannya, aku akan membebaskannya. Petik 2. Jika kamu kalah, aku akan mengampuni tangan kananmu untuk saat ini, tapi kamu harus menyerahkan Purple Thunder manualmu. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Dia pasti sudah merencanakan semuanya. Ada banyak makhluk roh di kota, tapi siapa di antara mereka yang cocok dengan Tao Hu? Petik 2. Fufu, meskipun monyet dari masa sebelumnya itu kuat, itu pasti bukan tandingan Tao Hu. Di permukaan, dia memberi Su Zimo kesempatan, tapi kenyataannya, itu hanyalah jalan buntu. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi. Harimau roh, King, singa emas dan rubah kecil yang berada di belakang Su Zimo terdiam.
Roh harimau berkata dengan lembut, jika saya memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi, saya mungkin bisa mencoba dan melawan Tao Wu itu. Tapi untuk saat ini, saya tidak bisa memenangkannya. Petik 2. Aku akan melakukannya. Monyet menonjol. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri terhadap Tao Wu yang marah. Namun, jika dia memasuki keadaan mengamuk dan memicu kekuatan misterius di garis keturunannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Tao Wu ini sampai mati. Su Zimo ragu-ragu. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Ming Zhen. Dia tidak bisa kehilangan. Tidak masalah jika dia kehilangan Purple Thunder manual, tetapi nyawa monyet bisa dipertaruhkan jika dia kalah. Biarkan aku yang melakukannya. Tiba-tiba, suara tenang terdengar di belakang Su Zimo. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia langsung merasa nyaman saat mendengar suara itu. Itu adalah Night Spirit. Dia hampir melupakannya. Su Zimo, apakah kamu setuju? Di Yin ditekan. Baik. Su Zimo tidak lagi ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Luar biasa. Di Yin tersenyum lembut. Karena ini pertarungan antara makhluk roh, kami berdua tidak akan ikut campur dan membiarkan mereka bertarung sepuasnya. Mereka akan bertarung sampai mati. Petik 2. Apakah kamu yakin? Su Zimo mengangkat alisnya. Di Yin menyatakan dengan bangga, seorang pria akan selalu menghormati kata-katanya. Bab 724, Roh Malam yang Mengerikan. Pergi, bertarunglah sesuka hatimu. Su Zimo tidak punya apa-apa untuk diinstruksikan Night Spirit. Keributan yang ditimbulkan di sini cukup besar. Hampir semua pembudidaya di Myriad Phenomenon City diperingatkan. Meskipun Naschen Souls dari Sekte Super tidak muncul, Su Zimo yakin bahwa mereka mengamati segalanya dari balik layar. Su Zimo tidak khawatir Di Yin akan mengingkari kata-katanya di depan semua orang. Night Spirit berjalan maju perlahan dari belakang Su Zimo. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada Night Spirit. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Apa binatang iblis itu? Itu terlihat kurus dan rapuh. Tao Wu bahkan mungkin tidak kenyang memakannya. Petik 2. Apakah Su Zimo sudah menyerah? Dibandingkan dengan Tao Wu yang perkasa dan raksasa, Night Spirit tampak sekecil semut saat ini, seolah-olah dia bisa dihancurkan dengan satu langkah dari kaki Tao Wu. Selanjutnya, Night Spirit sederhana dan tidak ada yang menyadarinya sebelumnya. Dia terlalu biasa. Bahkan ki iblis yang dia pancarkan adalah jejak samar yang sepertinya bisa dihempaskan oleh hembusan angin. Di Yin menyempitkan pandangannya dan menatap Night Spirit untuk waktu yang lama. Pria berjubah hitam itu benar-benar tampak biasa. Namun, untuk beberapa alasan, Di Yin merasakan jantungnya berdebar kencang tanpa bisa dijelaskan. Dia melirik ke samping dan berbisik, Penatua Hun Yi, dapatkah Anda tahu apa latar belakang binatang itu? Tuan Hun Yi yang sempurna menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, namun, bahkan jika itu adalah binatang buas berdarah murni, itu tidak akan cocok untuk Tao Wu. Di Yin mengangguk setuju. Iya, dia memiliki jejak darah esensi dari Tao Wu purba di dalam tubuhnya dan fisiknya telah menguat ke tingkat yang menakutkan. Dia bisa memiliki peluang bahkan melawan 9 ras primordial. Petik 2. Hati-hati. Di Yin menepuk Tao Wu di bawahnya dan naik ke udara. Jangan khawatir, Tuan. Tao Wu berkata dengan kejam, aku pasti akan menggigit kepala anak kecil ini dan menikmatinya perlahan. Berdebur. Tao Wu berubah dan tubuh besarnya lenyap seketika. Itu berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan Night Spirit dengan mata mengejek. Sobat kecil, sebaiknya kau kembali ke wujud aslimu atau kau tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukannya lagi. Tao Wu mencibir. Adapun aku akan bisa mencabik-cabikmu menggunakan tubuh manusia ini. Semua orang tahu bahwa binatang iblis dapat mengambil bentuk manusia, tetapi kekuatan penuh mereka hanya bisa dilepaskan dalam bentuk aslinya. Fakta bahwa Tao Wu berada dalam wujud manusia namun meminta Night Spirit untuk kembali ke wujud aslinya adalah indikasi betapa ia memandang rendah wujud aslinya. Namun, semua orang merasa itu benar. Lebih jauh lagi, semuanya terasa bahkan jika pria berjubah hitam biasa ini kembali ke bentuk aslinya, dia hanya akan berjuang sedikit lebih lama sebelum akhirnya mati. Night Spirit tidak memiliki emosi terhadap ejekan Tao Wu dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Suhu di lubang-lubang itu langsung turun. Niat membunuh yang menakutkan melonjak. Berdebur. Night Spirit mulai bergerak. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya. Mata Su Zimo berbinar. Night Spirit tidak berubah setelah 20 tahun.
Aura pembunuh di sekelilingnya benar-benar dingin dan dilepaskan saat dia menyerang, menyerupai malam tanpa akhir yang menimbulkan keputusasaan. Tao Hu berubah menjadi bentuk manusia. Night Spirit tidak akan mengejek atau bahkan memikirkan kemenangan yang tidak layak. Baginya, ini hanyalah kesempatan. Pikiran Night Spirit hanya dipenuhi dengan bagaimana dia bisa membunuh musuhnya dengan lebih cepat dan lebih efisien. Bayangan hitam melesat seperti hantu. Pada saat Tao Hu bereaksi, Night Spirit sudah berada di sampingnya. Itu terlalu cepat. Kecepatan, ketepatan waktu, dan sudut membuat Susimo merasa terkejut. Ekspresi Di Yin berubah drastis. Seberapa tajam matanya. Saat Night Spirit bergerak, dia sudah menyadari bahwa Tao Hu dalam masalah besar. Night Spirit mengulurkan tangan dengan jari-jari terulur dan meraih dari sisi tubuh Tao Hu. GRAWR. Tao Hu ketakutan keluar dari akalnya dan tidak bisa menahan meraung ketika melihat bahwa sudah terlambat untuk menghindar. Tendon dan tulangnya berdering dan ki darahnya melonjak saat tubuhnya mengembang, ia telah kembali ke bentuk aslinya segera. Itu keputusan yang bijak. Jika dia mencoba menghindar dan selangkah lebih lambat, dia akan berubah menjadi mayat. Lapisan bulu tebal melapisi tubuh Tao Hu. Bulunya berkilau dan cerah, menyerupai kain kasa logam yang ditumpuk berlapis-lapis sedemikian rupa sehingga bahkan senjata roh tingkat tertinggi tidak dapat menembusnya. Kemungkinan dagingnya terluka bahkan lebih kecil. Puff! Kilatan darah muncul. Goresan Night Spirit merobek pertahanan Tao Hu dan merobek sepotong daging dari tubuh besarnya. Melolong. Tao Hu meraung kesakitan dan bergidik. Untungnya, itu bereaksi tepat waktu dan tubuhnya mengembang setelah kembali ke bentuk aslinya sementara dagingnya menjadi lebih kencang. Karena itu, serangan Night Spirit sedikit menyimpang dari posisi semula dan tendon serta tulang Tao Hu tidak terluka. Jika sedikit lebih lambat, perutnya akan robek oleh goresan Night Spirit. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Adegan itu benar-benar melebihi harapan mereka. Tidak ada yang menyangka binatang buas purba, Tao Hu, menjadi orang yang terluka saat mereka bertarung. Mengaum. Tao Hu melolong marah dan memutar tubuhnya, mengangkat 4 tanduk tajam di kepalanya sebelum mendorong ke arah Night Spirit dengan keras. Garis darahnya berputar dan keempat tanduk tajam itu berubah menjadi mengerikan, menyerupai tombak yang terbakar. Ki darah menyembur keluar aliran demi aliran. Ki darahnya semakin meningkat. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi muram dan diam-diam terkejut. Kekuatan yang dilepaskan oleh Tao Hu bahkan bisa menghancurkan fenomena inti emas dari sebagian besar pembudidaya yang hadir. Night Spirit memiliki tatapan emas dan tidak repot-repot untuk menghadapi 4 tanduk yang masuk secara langsung. Dia bergidik dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sangat ringan saat dia mendorong tanduk tajam dan tiba di kepala Tao Hu. Ekspresi Tao Hu berubah. Night Spirit tidak memberi Tao Hu kesempatan untuk bereaksi dan meninju kepalanya dengan kejam seperti palu. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Retak, retak, retak. Suara retak tulang bergema. Semua pembudidaya yang hadir merasakan kulit kepala mereka berduri dan rambut berdiri tegak ketika mereka mendengar suara itu. Itu terlalu kejam. Sebagai binatang buas primordial, tulang Tao Hu mungkin lebih tangguh dari senjata roh yang sempurna. Tapi sekarang, mereka dihancurkan oleh tangan kosong Night Spirit. Tidak heran mengapa Tao Hu adalah binatang buas primordial. Meskipun luka parah sehingga jus otaknya merembes keluar, tubuhnya masih menghasilkan kekuatan hidup yang luar biasa. Mata Tao Hu memerah dan ki darahnya melonjak ke dalam pikirannya. Itu mengulurkan tangan besar dan meraih Night Spirit di atas kepalanya dengan cara yang gila. Satu pukulan, itu saja. Sosok Night Spirit sudah menghilang. Seperti hantu, bayangan meluncur di celah antara leher Tao Hu dan tiba di dasar sebelum menyerang. Proses melompat ke kepala Tao Hu untuk memukul sebelum meluncur ke tenggorokannya adalah seperti air tanpa kelesuan. Itu bersih dan tepat. Night Spirit mengulurkan tangannya seperti belati dan menusukkannya ke tenggorokan Tao Hu. Ketika dia menarik telapak tangannya keluar, itu berlumuran darah, sepertinya dia telah meraih ular piton yang berkedut yang dipenuhi darah dan uap yang mengepul. Tenggorokan Tao Hu hancur dan Night Spirit bahkan telah menarik tenggorokannya keluar. Itu terlalu biadab. Set, set. Terengah-engah bisa terdengar di sekitar. Bab 725, tidak ada pilihan lain selain membunuh Anda. Ledakan. Tubuh besar Tao Hu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah dengan berat, menyebabkan debu naik di mana-mana. Aliran darah mengerikan mengalir dari bawah tubuhnya. Sudah berakhir. Kepala Tao Hu hancur dan jus otak merembes. Hidupnya benar-benar terputus dengan batang tenggorokannya ditarik, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya.
Night Spirit berdiri diam di samping dengan ekspresi yang sangat tenang, tubuhnya bersimbah darah segar. Seolah-olah dia baru saja membunuh seekor semut, bukan binatang buas primordial. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Terutama untuk dua gerakan pembunuhan terakhir Night Spirit. Bahkan bangsawan Hun Yi yang sempurna tidak bisa bereaksi, apalagi inti emas yang sedang menonton. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Night Spirit tidak kembali ke bentuk aslinya sepanjang waktu. Ini berarti Night Spirit tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa bentuk sebenarnya dari Night Spirit atau dari ras apa dia. Menatap Tauhu yang tak bernyawa, Di Yin terdiam dan ekspresinya sangat suram. Bis, beraninya kamu. Bunuh dia. Para pembudidaya dari Chaos Essence Sect sangat marah dan berteriak satu demi satu, beberapa dari mereka bahkan mencabut pedang terbang mereka dari tas penyimpanan. Su Zimo melindungi Night Spirit di belakangnya dan memelototi Di Yin sendirian dengan tatapan tajam. Langkah ini disarankan oleh Di Yin. Dia harus mengakuinya di depan semua orang. Di Yin adalah puncak dari peringkat fenomena sebelumnya dan dipuji sebagai inti emas nomor 1. Jika dia mengingkari kata-katanya, reputasinya akan ternoda. Inilah arti sebenarnya dari menelan amarah seseorang. Dia hanya bisa bertahan saat dia melihat makhluk rohnya mati. Di Yin mengangkat tangannya dengan lembut. Tindakan tunggal itu menyebabkan udara di kehampaan menjadi pengap dan tekanan di hati setiap orang meningkat. Para pembudidaya yang berisik dari Chaos Essence Sect langsung menutup mulut mereka. Keheningan total membanjiri jalan yang panjang. Meskipun itu adalah kemunduran, dia masih keberadaan sempurna nomor 1 yang memandang rendah seluruh dunia. Satu tindakan darinya sudah cukup untuk menekan segalanya. Lepaskan dia. Di Yin berkata perlahan tanpa emosi. Tak satu pun dari pembudidaya Chaos Essence Sekte di belakangnya berani untuk tidak mematuhi kata-katanya dan melepaskan ikatan tali perak pada Ming Zhen dengan patuh sebelum melepaskan yang terakhir. Ming Zhen terhuyung-huyung dan Su Zimo bergegas mendukungnya. Terima kasih, Zimo. Sekarang Su Zimo telah kembali ke dunia sekuler, Ming Zhen tidak bisa memanggilnya adik laki-laki lagi. Lebih jauh, hubungan mereka dianggap rahasia dan pihak luar tidak mengetahuinya. Ming Zhen menunduk. Fakta bahwa Su Zimo terseret ke dalam perselingkuhan ini menyebabkan biksu muda yang tidak bersalah itu merasa bersalah. Su Zimo tidak banyak bicara dan hanya menepuk bahu Ming Zhen dengan lembut. Dia menarik beberapa botol eliksir dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Ambil ramuan ini untuk menstabilkan kondisi Anda dan tangani lukanya terlebih dahulu. Ming Zhen mengangguk dan menerima mereka. Di Yin berdiri di udara dan menatap Su Zimo dan Night Spirit dengan tatapan dingin. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya satu. Setiap orang dapat merasakan bahwa Di Yin benar-benar marah saat ini. Su Zimo, ini dianggap sebagai kemenanganmu. Setelah keheningan yang mencekik, Di Yin akhirnya berbicara perlahan, namun, saya akan menggunakan darah segar Anda sebagai penghargaan untuk makhluk roh saya. Kamu dan kamu. Di Yin menunjuk ke semua orang di samping Su Zimo dan berkata kata demi kata, aku akan menguburkan kalian semua bersamanya. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Petik 2. Semua pembudidaya di sekitar memandang kelompok Su Zimo dengan belas kasihan di mata mereka. Tak perlu dikatakan, itu adalah tragedi bagi mereka untuk menjadi sasaran keberadaan yang menakutkan. Pui. Monyet meludah ke arah Di Yin dengan jijik. Little Fatty pada dasarnya optimis dan tertawa sambil mencibir bibirnya. Di Yin, kamu kuat dan aku bukan tandinganmu. Namun, Myriad Phenomenon City memiliki aturannya sendiri. Anda tidak mungkin menyerang saya di sini, kan? Petik 2. Mulai sekarang aku akan tinggal di kota. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Petik 2. Duel pribadi dilarang di Myriad Phenomenon City. Bahkan dengan kebenciannya yang sangat besar, tidak nyaman bagi Di Yin untuk menyerang. Di Yin tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, tidak masalah, tandai kata-kataku hari ini, kamu akhirnya akan meninggalkan kota ini. Tidak peduli di mana kalian berakhir setelah hari ini di setiap sudut alam semesta, aku pasti akan memburumu tanpa henti. Petik 2. Kekosongan itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengatakan itu. Bahkan para pembudidaya yang menonton di sekitarnya bergidik ketakutan, apalagi kelompok Little Fatty. Tidak akan ada kedamaian di masa depan setelah diincar oleh orang yang menakutkan ini. Seseorang bahkan hampir tidak bisa tidur siang dengan tenang. Tidak ada yang meragukan kemampuan Di Yin. Sepanjang sejarah, dia adalah satu-satunya monster yang mewarisi fenomena warisan kaisar manusia. Begitu dia keluar dari medan perang kuno dan maju ke ranah jiwa yang baru lahir, inti emas dari levelnya pasti tidak akan terkalahkan di ranah jiwa baru lahir juga. Pada saat itu, tidak ada orang dengan level yang sama yang bisa menghentikannya.
Dengan mengatakan itu, Di Yin berbalik dan terbang ke kejauhan tanpa melihat kelompok Su Zimo. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Tiba-tiba, suara tenang terdengar tapi mengguncang seluruh dunia. Swoosh, swoosh, swoosh. Tatapan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Su Zimo. Terlepas dari kata-kata dan ancaman Di Yin yang mendominasi, Su Zimo dapat membantah dengan pernyataan melawan yang pertama tanpa kehilangan aura. Su Zimo juga tidak menyembunyikan niat membunuhnya dan menunjuk ke arah Di Yin secara langsung. Kamu, bunuh aku. Di Yin membeku seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia tertawa dengan tatapan mengejek sambil menggelengkan kepalanya. Betul sekali. Su Zimo berkata perlahan dengan suara tegas, aku akan membunuhmu. Anda tidak perlu mencari di setiap sudut alam semesta, saya akan melakukannya di sini, di Myriad Phenomenon City. Petik 2. Di Yin mengancam Little Fatty dan yang lainnya. Karena itu masalahnya, Su Zimo akan membunuh ancaman ini terlebih dahulu. Semua orang tercengang. Pertarungan dilarang di kota Myriad Phenomenon dan tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk terlibat dalam pertempuran, bagaimana Su Zimo bisa membunuh Di Yin. Di Yin merenung sejenak dan memahami apa yang Su Zimo maksudkan. Kamu ingin membunuhku, tentu. Dia mencibir, aku akan menunggumu di puncak Myriad Phenomenon Peak. Kami akan membicarakannya jika Anda layak untuk tampil. Petik 2. Setiap orang tercerahkan. Itulah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bertarung. Selama mereka berada di tangga batu yang sama, Enigma Palace akan menjadi tuan rumah pertarungan untuk menentukan pemenang dan peringkat terakhir dari Phenomenon Ranking. Katak di dalam sumur, kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu tantang. Pada saat suara itu terdengar, sosok Di Yin sudah menghilang di ujung jalan yang panjang. Meskipun Su Zimo adalah monster terkuat yang menjelma dalam sejarah, bukankah dia terlalu sombong? Tidak mudah mendaki Myriad Phenomenon Peak. Petik 2. Benar, bahkan Di Yin harus berhenti di langkah ke 100 tahun yang lalu. Kami bahkan tidak tahu apakah orang ini lebih kuat dari Di Yin tetapi dia melanjutkan dan menyatakan bahwa dia ingin membunuh yang terakhir. Itu hanya menunjukkan ketidaktahuannya. Petik 2. Semakin kuat paragonnya, semakin kecil perbedaan kekuatannya. Sudah cukup sulit bagi mereka untuk memenangkan satu sama lain, apalagi membunuh satu sama lain. Petik 2. Dia bahkan tidak berhasil membunuh Su Cheng dari Istana Guntur Zephyr, jadi bagaimana dia akan membunuh Di Yin? Lelucon apa? Petik 2. Para pembudidaya sekitarnya bubar dan diskusi bisa terdengar samar-samar. Su Zimo hanya tersenyum acuh tak acuh saat mendengar ucapan mereka. Tidak peduli apa, dia menyelesaikan sesuatu di pikirannya dengan menyelamatkan Ming Zhen hari ini. Adapun perseteruannya dengan Di Yin, hasilnya secara alami akan terungkap pada pertarungan untuk peringkat fenomena 2 bulan kemudian. Bab 726, Awal Peringkat Fenomena. Kelompok Su Zimo kembali ke istana lembah Snowdrift. Sepanjang jalan, dia memiliki pemahaman yang kabur tentang apa yang dialami Ming Zhen selama beberapa hari terakhir. Seperti yang diharapkan Su Zimo, meskipun mereka terpisah, basis kultivasi Ming Zhen kokoh dan kekuatannya sangat besar. Dia juga menebus kurangnya pengalaman bertempurnya dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia bertemu dengan banyak binatang buas dan makhluk hidup purba di sepanjang jalan, dia berhasil lolos tanpa cedera. Ming Zhen mengenakan jubah biksu sederhana dan hanya menggumamkan proklamasi Buddha dengan lembut setiap kali dia bertemu dengan orang banyak sebelum menjaga jarak, dia benar-benar seseorang yang tidak memiliki keinginan dan kedamaian. Secara alami, sebagian besar pembudidaya tidak akan menyerangnya tanpa alasan juga. Selama periode waktu ini, dia melihat para kultivator mengambil keuntungan dari seorang kultivator wanita dan benar-benar tidak bisa membiarkannya lewat. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan melukai seseorang dari Sekte Iblis. Su Zimo mengerti dari deskripsi Ming Zhen. Pembudidaya Sekte Iblis bukanlah siapa-siapa. Jika dia tidak salah, itu pasti Sangguan Yu, ahli waris iblis dari salah satu dari 7 Sekte Iblis, Sekte Cloud Rain. Dia bisa dianggap sebagai kenalan juga. Kembali di bawah istana Kaisar Manusia, Sangguan Yu hampir dibunuh oleh Su Zimo dan melarikan diri dengan luka parah. Untuk berpikir bahwa dia akan memasuki medan perang kuno menengah 20 tahun kemudian juga. Cloud Rain Sekte menekankan pada dao asal dan bebas dari ikatan pria dan wanita. Tidak ada batasan pada tubuh dan jiwa mereka saat mereka melakukan hubungan ual, menggabungkan yin dan yang. Sayangnya, Sangguan Yu menemukan Ming Zhen. Ming Zhen memiliki hati yang murni dan menghabiskan hari-harinya membaca sutra dan mempelajari Buddhisme dan Zen. Pikirannya jernih dan hatinya tanpa celah. Bahkan jika Demoness Ji dan Little Fox bergerak pada saat yang sama, akan sulit untuk menggerakkan hati Ming Zhen, apalagi Cloud Rain Sect.
Tidak lama kemudian, Ming Zhen bertemu Di Yin. Keduanya memiliki konflik di dasar lembah pemakaman naga sebelumnya. Secara alami, tidak mungkin Di Yin akan melepaskannya. Ming Zhen masih terlalu berpengalaman melawan Di Yin. Dia ditangkap hidup-hidup bahkan sebelum dia bisa melepaskan fenomena inti emasnya. Pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas dimulai 2 bulan kemudian. Istirahatlah dengan baik dan pulih dari cedera Anda dulu. Petik 2. Su Zimo keluar setelah menenangkan Ming Zhen. Dia menatap ruang kultivasi yang tertutup rapat di kejauhan dengan ekspresi khawatir dan menghela nafas. Xiaoning telah mengurung dirinya di dalam kamar selama beberapa hari terakhir dan berat badannya turun, tetapi dia menolak untuk keluar. Su Zimo juga tidak tahu bagaimana dia harus menghiburnya. Semakin dalam keterikatan seseorang, semakin sulit untuk memutuskannya. Semakin banyak rasa sakit yang akan dirasakan seseorang setelah dipotong. Tidak ada orang lain yang bisa membantu Xiaoning, dia sendirian. Selain itu, Su Zimo juga mengalami tekanan luar biasa saat ini. Itu bukan hanya karena Di Yin. Ada banyak sekte dan faksi super yang bermusuhan di Myriad Phenomenon City. Istana Guntur Zephyr bertekad untuk mendapatkan panduan Guntur Ungu dan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dan sekarang, selain Istana Guntur Zephyr, Kuil Angin Jernih, dan Sekte Cakrawala Ungu yang menonjol dan mengujinya bersama saat dia masuk ke kota, tidak ada hal lain yang terjadi. Su Zimo percaya bahwa Sekte Super tidak akan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Naschen Souls bisa menyerang dengan bebas di Myriad Phenomenon City. Secara tidak langsung, hal itu memunculkan lebih banyak variabel. Bukan itu saja. Su Zimo memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya. Keberadaan Nian Qi. Pada saat yang sama, latar belakang Nian Qi melibatkan faksi yang lebih menakutkan, ras dewa. Bahkan ekspresi Perfect Lord Luo Sui berubah drastis saat menyebutkan ras dewa. Apa alasan kemunculan ras dewa di medan perang kuno? Ada juga Night Spirit. Night Spirit sama sekali tidak menunjukkan wujud aslinya. Bahkan saat dia bertarung melawan Tao Wu, dia hanya bertarung dalam wujud manusianya. Di satu sisi, bisa diartikan bahwa Night Spirit bisa membunuh Tao Wu tanpa kembali ke wujud aslinya. Di sisi lain, itu juga bisa berarti bahwa Night Spirit memiliki keraguan tentangnya. Ada banyak tanda yang menyebabkan Su Zimo condong ke arah yang terakhir. Namun, apa yang dikhawatirkan Night Spirit? Apakah dia akan mendapat masalah besar jika dia kembali ke bentuk aslinya? Puncak dari banyak hal membebani hati Su Zimo. Myriad Phenomenon City memasuki keadaan damai setelah Night Spirit membunuh Tao Wu. Namun seiring berjalannya waktu, suasana di dalam kota berubah semakin tertekan dan tegang, bahkan mencekik, seperti ketenangan sebelum badai. Badai sedang terjadi. 15 hari lagi berlalu. Akhirnya, sepotong berita yang memecah kedamaian kota Myriad Phenomenon tiba. Pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas akan dimulai dalam waktu 3 hari. Dibandingkan dengan garis waktu aslinya, itu dimajukan 1 bulan penuh. Meskipun banyak pembudidaya membahasnya, tidak ada yang tahu alasannya. 3 hari kemudian, pagi. Saat fajar, sosok-sosok melesat menuju puncak fenomena segudang satu demi satu di kota. Peristiwa besar seperti ini hanya terjadi 1 kali setiap 100 tahun, tidak ada yang akan melewatkannya bahkan jika mereka tidak ambil bagian. Su Zimo dan yang lainnya berkumpul di istana lembah Snowdrift, bersiap untuk pergi. Pintu ruang kultivasi terbuka dengan derit. Semua orang berbalik ke arah suara itu. Tanpa diduga, Xiaoning juga tampil. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan ruang kultivasi selama periode waktu ini. Wajahnya tampak lebih pucat dan pipi serta tubuhnya menjadi lebih kurus juga. Namun, sepertinya dia telah melepaskan sesuatu hari ini dan matanya lebih hidup dan lebih cerah. Xiaoning. Su Zimo bertanya dengan lembut, seolah dia takut membuatnya khawatir. Xiaoning tersenyum lembut. Saudaraku, aku baik-baik saja. Su Zimo merasa lega saat melihat senyum Xiaoning saat dia menarik napas dalam-dalam. Sister Xiaoning, senang sekali kamu baik-baik saja. Kami semua mengkhawatirkanmu selama periode ini dan kami berharap kamu akan pulih secepatnya. Rubah kecil berjalan ke depan dan memeluk lengan Xiaoning dengan lembut. Little Fatty, Leng Rou, Ji Chengtian dan yang lainnya merasa lega dan memiliki pandangan yang menyemangati di mata mereka. Mata Xiaoning sedikit merah saat dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Aku telah membuat kalian semua khawatir selama periode waktu ini. Semuanya akan baik-baik saja sekarang setelah Anda mengatasi ini. Ji Chengtian berkata dengan hangat, yang di masa lalu sudah pergi, tapi kamu harus menghargai orang-orang di sekitarmu sehingga kamu tidak akan menyesal lagi. Dalam semua keadilan, hubungan saudara antara Su Zimo dan Xiaoning adalah sesuatu yang membuat iri semua orang.
Pada titik kultivasi mereka, kerabat mereka telah lama meninggal dan mereka hampir putus dari ikatan fana. Hubungan antara saudara kandung adalah sesuatu yang sangat langka di dunia pembudidaya yang kejam. Ayo pergi, kita akan mendaki jalan masa lalu hari ini dan melihat talenta dunia. Su Zimo sangat bersemangat melihat Xiaoning baik-baik saja. Dia melambai dan memimpin semua orang keluar dari lembah Snowdrift menuju puncak fenomena segudang. Myriad Phenomenon Peak memiliki tinggi 108.000 kaki dan puncaknya meluas ke awan, sulit untuk melihat puncak dengan mata sendiri. Gunung itu memancarkan aura megah yang kuno. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu menyaksikan naik turunnya banyak paragon dan pembuatan sejarah. Setiap pembudidaya akan tampak sangat signifikan dibandingkan dengan gunung. Sekelompok besar pembudidaya padat berkumpul di udara dan melaju menuju puncak fenomena segudang. Pertarungan untuk peringkat fenomena kali ini sangat intens. Dari 9 sekte abadi, selain istana kaca yang dihancurkan oleh Su Zimo, paragon dari 8 lainnya hadir. Mereka berkelas, anggun, dingin atau kasual dalam sikap mereka. Dari 7 sekte iblis, selain pewaris iblis dari sekte 7 pembunuh yang dibunuh oleh Su Zimo, paragon dari 6 lainnya hadir. Mereka bisa jadi mengancam, membunuh, mempesona atau jahat dalam sikap mereka. Dari 6 biara Buddha, selain paragon biara Dapamkara, 5 paragon lainnya hadir. Mereka bermartabat, mulia, murni atau dipenuhi dengan cahaya Buddha dalam sikap mereka. Bab 727, 16 bangsawan yang sempurna. Tak lama kemudian, kerumunan padat pembudidaya berkumpul di puncak fenomena segudang. Itu adalah kerumunan hitam dan besar yang berisi setidaknya 100.000 orang. Di antara mereka, Su Zimo melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Yang pertama dia perhatikan adalah Di Yin dari Chaos Essence Sect. Tidak peduli di mana dia berada, pria itu sangat memesona dan cemerlang. Kedua tatapan mereka bertemu di udara dan percikan terbang. Di Yin menyeringai dingin sebelum berbalik. Selain Di Yin, Su Cheng dari Istana Petir Zephyr juga hadir. Su Cheng memiliki ekspresi muram dan memelototi Su Zimo dengan dingin, mengganggu dirinya sendiri. Wu Feng dari Sekte Cakrawala Ungu dan Duan Qingping dari Kuil Angin Jernih juga hadir. Setelah 20 tahun, aura Han Qiuyu dari Sekte Pedang berubah lebih tajam dan matanya bersinar dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Han Qiuyu memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Su Zimo juga. Merasakan sesuatu, Su Zimo berbalik dan melihat orang lain. Orang itu berambut hitam dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya pucat, kaku dan tanpa ekspresi saat dia berjalan diam-diam melewati kerumunan dengan pedang panjang bersarung di tangannya. Dia tidak cepat. Itu lebih seperti berjalan-jalan saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak memiliki pengikut, tidak ada teman sekte dan hanya berjalan maju sendirian dengan pedangnya. Alasan mengapa kehadiran pria ini bisa dirasakan dari kerumunan adalah karena keunggulan yang dia berikan sebanding dengan milik Han Qiuyu. Jika Han Qiuyu adalah seseorang yang ujung dan ketajamannya benar-benar terungkap, pria ini benar-benar pendiam. Du Gujian. Dia adalah seseorang dari salah satu dari 4 klan bangsawan besar di wilayah utara. Selama pertarungan untuk buah vermilion di reruntuhan kian besar, meskipun sebagai orang asing, pria ini membantu Su Zimo dan melumpuhkan penerus sekte pedang menusuk surgawi. Du Gujian berhenti di tengah jalan dan menoleh, seolah dia bisa merasakan tatapan Su Zimo. Su Zimo tersenyum lembut dan memberi isyarat dengan anggukan kepala. Meskipun Du Gujian tanpa ekspresi, matanya tampak bergerak sesaat sebelum dia menarik kembali pandangannya dan melanjutkan ke puncak fenomena segudang. Dari Sekte Iblis, selain Rentu dari Sekte Asura yang terkenal kejam, Pang Yue dari Istana Penguasa juga agak menonjol. Pang Yue adalah kepala lebih tinggi dari pembudidaya lain dan membawa tombak hitam raksasa di bahunya. Dia melangkah seperti orang kasar dan benar-benar mengancam dengan tatapan tajam. Tak lama kemudian, Pang Yue juga melihat Su Zimo. Anehnya, dia tidak memusuhi Su Zimo dan bahkan menyeringai sambil menangkupkan tinjunya dari kejauhan. Su Zimo membalas salam dengan menangkupkan juga. Selain paragon, hal yang paling mencolok di sekitar Myriad Phenomenon Peak adalah 16 awan putih yang melayang di udara. Di atas setiap awan adalah seorang kultivator dalam posisi lotus yang memancarkan aura gemetar. Ada 16 jiwa baru lahir. Melalui pakaian mereka dan lencana sekte di pinggang mereka, latar belakang 16 jiwa baru lahir bisa dilihat dengan mudah. Di antara mereka, dari 9 sekte abadi, selain dari Glass Palace, Nascent Souls dari sekte yang tersisa, sekte Heavenly Deeper, Lembah Snowdrift, sekte Cakrawala Ungu, sekte Esensi Chaos, Kuil Angin Jernih, Istana Guntur Zephyr, sekte Pedang, dan sekte Bulu Melonjak, ada di sini untuk menonton pertempuran.
Kedelapan awan putih itu relatif lebih dekat satu sama lain. Lord Luo Sue yang sempurna ada di antara mereka. Adapun 7 sekte iblis, hanya 2 jiwa yang baru lahir dari sekte Asura dan Istana Tuan yang hadir. Dari 6 biara Buddha, selain biara Dapamkara, jiwa baru lahir dari 5 lainnya, biara Dapamkara, biara Hollow, biara tak berbentuk, biara kebijaksanaan dan biara hati jernih, hadir. Ada total 15 jiwa baru lahir dari sekte abadi, Buddha dan iblis. Di awan ke-16, seorang kultivator berjubah abu-abu dengan jubah berkibar duduk. Dia memegang kipas bulu dan melihat keluar dari dunia ini. Tatapan Suzimo beralih ke Lin Xuanji yang ada di dekatnya. Itu adalah bangsawan Yujun yang sempurna dari Istana Enigma. Kultivasinya tidak terduga dan dia juga pembawa acara untuk peringkat fenomena inti emas kali ini. Petik 2. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Harum tercium dan seorang gadis muda yang cantik muncul di samping Suzimo. Mengenakan pakaian merah muda, matanya sangat cerah dan dia tampak naif dan polos, seolah-olah dia lebih muda dari rubah kecil. Little Fatty dan yang lainnya terkejut dan segera mundur. Mereka tidak berani untuk melihat ke atas dan mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Meskipun gadis itu tampak tidak berbahaya, dia adalah gadis murni dari sekte iblis yang bisa menyihir massa. Bahkan wanita pun bisa jatuh ke dalam jebakannya jika mereka ceroboh, apalagi pria. Suzimo melirik ke samping dan tersenyum. Kamu juga di sini. Tentu saja, bagaimana saya bisa hilang dari keramaian seperti itu? Demones Ji mencibir. Bahkan tanpa Ji Yaoxue, hubungan di antara mereka juga tidak akan dangkal. Dulu ketika paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis berkumpul melawan Suzimo di bawah Istana Kaisar Manusia, gadis muda ini adalah satu-satunya yang berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Suzimo tidak peduli tentang apa yang dia maksud dengan menyebutnya sebagai tripodnya. Bahkan jika dia harus menjadi tripodnya, dia bersedia karena dia memilih untuk berdiri di sisinya mengingat keadaan itu. Dia tidak punya banyak teman. Tidak peduli apa, dia adalah salah satunya. Dampak dari pertempuran di bawah Istana Kaisar Manusia 20 tahun yang lalu terlalu besar. Demones Ji mengangkat dagunya dengan sedih, meskipun pertarungan sebelumnya untuk pemeringkatan fenomena juga sengit, tidak ada begitu banyak Naschen Souls terkenal yang hadir untuk menonton dan mengendalikan situasi. Semuanya karenamu. Hah? Suzimo terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa itu adalah pemandangan umum bagi Naschen Souls untuk tiba di Myriad Phenomenon City. Demones Ji melihat ke-16 awan di udara dan berkata, The Naschen Souls yang duduk di sana bukanlah Sealer yang lemah di tahun-tahun senja mereka. Suzimo juga tahu itu. The Naschen Souls di awan semuanya dipenuhi dengan vitalitas dan kehidupan, jelas bahwa mereka sedang berada di puncaknya. Demones Ji melanjutkan, tidak hanya itu, selain dari Perfect Lord Yujun dari Enigma Palace, 15 Naschen Souls yang tersisa adalah ahli yang kuat yang terkenal di beberapa bagian Tianhuang daratan. Penguasa sempurna Luo Sue dari Lembah Snowdrift, penguasa sempurna Hun Yi dari Sekte Esensi Chaos, penguasa sempurna Beidou dari Sekte Heavenly Deeper. Tidak ada dari mereka yang bukan siapa-siapa. Suzimo bahkan lebih bingung saat dia bertanya, apa hubungannya kemunculan mereka di sini denganku? Itu karena pertempuran di bawah Istana Kaisar Manusia 20 tahun lalu. Demones Ji menjawab, jangan berpikir bahwa itu tidak seberapa karena itu adalah pertarungan antara penggarap pendirian yayasan. Itu menyebabkan kehebohan yang cukup besar di antara Sekte Super. Petik 2. Paragon yang dipersiapkan oleh Sekte Super terbunuh dan terluka setelah pertempuran itu. Saya berasumsi bahwa kehadiran Naschen Souls tingkat atas ini untuk mencegah hal serupa terjadi. Petik 2. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Persepsi rohnya sangat tajam. Di permukaan, itu tampak seperti jiwa-jiwa yang baru lahir itu tinggi dan di atas, duduk di awan mereka sambil terlibat dalam percakapan santai dan santai. Tak satu pun dari tatapan mereka tertuju padanya. Namun, dia telah berada di sini kurang dari 15 menit tetapi dia sudah merasakan lebih dari 20 kesadaran roh melewatinya. Demones Ji berkata, jika ini terjadi di masa lalu, mengingat cara Sekte Iblis berperilaku, mereka tidak akan repot-repot mengirim jiwa baru lahir ke medan perang kuno. Tapi sekarang, bahkan Asura Sect dan Overlord Palace mengirim orang ke sini. Petik 2. Merasakan kekhawatiran di hati Suzimo, penyihir Ji terkekeh. Anda tidak perlu khawatir, tidak ada dari mereka yang berani bertindak sembarangan dengan Istana Enigma yang bertanggung jawab. Semuanya, tolong diam. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di udara. Meski tidak keras atau lembut, itu ditransmisikan ke setiap sudut kota Myriad Phenomenon. Bab 728, kamu adalah apa yang kamu pikirkan.
Suara Tuan yang sempurna Yu Jun terdengar. Tampaknya memiliki tekanan yang tidak dapat dijelaskan ketika ratusan ribu pembudidaya aneh berkumpul di sekitar puncak fenomena segudang menjadi tenang tak lama kemudian. Aturan pertarungan peringkat fenomena dibagi menjadi dua bagian, pertempuran eliminasi dan pertempuran peringkat akhirnya. Saya tidak akan menjelaskan detailnya. Penggarap yang bisa tiba di kota Myriad Phenomenon sebagian besar adalah paragon dari berbagai sekte dan faksi utama. Bahkan jika ada pembudidaya keliling, mereka akan bertanya tentang aturan umum sebelumnya. Bangsawan Yu Jun yang sempurna berkata dalam-dalam, saya hanya akan menekankan pada satu hal. Ketika Fairy Linglong menetapkan peringkat fenomena di masa lalu, niatnya bukanlah agar manusia bertarung dan membunuh satu sama lain. Kalian semua harus ingat itu. Petik 2. Memang, format mendaki Myriad Phenomenon Peak akan menghindari banyak pertumpahan darah dan cedera yang tidak perlu. Itulah kepintaran Fairy Linglong. Di era kuno yang kacau, kematian satu teladan adalah kerugian besar bagi umat manusia. Ketika bangsawan Yu Jun yang sempurna mengatakan itu, dia mengarahkan pandangannya pada Su Zimo dan Di Yin, niatnya jelas. Di Yin menyeringai dingin dan mendengus. Dalam hatinya, Su Zimo tidak layak untuk disamakan dengan dia oleh Tuan yang sempurna Yu Jun. Fu. Di awan lain, Perfect Lord Hun Yi dari Chaos Essence Sect terkekepelan. Seperti yang telah Anda sebutkan, rekan Taois Yu Jun, Peri Linglong menetapkan peringkat fenomena bagi kita manusia. Namun, dia berhenti sebentar dan mengubah topik dengan sedikit niat membunuh, sepertinya ada iblis yang bercampur dengan pembudidaya manusia kita di bawah. Ada banyak binatang iblis di bawah tetapi kebanyakan dari mereka adalah binatang roh tunggangan untuk paragon dan tidak akan mengambil bagian dalam peringkat fenomena. Jelas sekali yang dimaksud oleh bangsawan Hun Yi yang sempurna sebagai iblis. Dia tidak bertele-tele sama sekali dan semua pembudidaya di bawah mendengar semuanya dengan keras dan jelas. Swoosh. Swoosh, swoosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan seketika, banyak tatapan terkunci pada Su Zimo. Tekanan padanya semakin intensif. Bangsawan Tianming yang sempurna dari Istana Guntur Zephyr berkata dengan dingin, rekan Taois Yu Jun, kapan seekor binatang mendapatkan hak untuk mengambil bagian dalam peringkat fenomena? Amitabha. Biksu Weifu dari biara berlian melantunkan proklamasi Buddha dan berkata dengan lembut, jika itu benar, kita tidak boleh membiarkan iblis mengambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Biksu Jue Chen dari biara berlian dikalahkan oleh Su Zimo 20 tahun lalu, yang menyebabkan perseteruan di antara mereka. Purple Thunder manual ada di tangan Su Zimo dan Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace bahkan hampir terbunuh, tidak mungkin Zephyr Thunder Palace akan melepaskan Su Zimo. Sekarang Sekte Abadi, Chaos Essence Sect dan Zephyr Thunder Palace, tidak mau repot-repot menyembunyikan niat mereka, Diamond Monastery mengambil kesempatan untuk bergabung. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Dia lebih jelas dari siapapun tentang tubuhnya. Dia manusia. Namun, karena dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, ada inner core di dadanya. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan itu. Sebelumnya, sebelum Dai Yue pergi, dia tidak ingin Su Zimo terus mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Itu mungkin karena dia telah mengantisipasi hal seperti itu terjadi padanya di masa depan. Tuan Luo Sue yang sempurna mengerutkan kening. Dia ingin membantu Su Zimo, tetapi jika dia tidak punya cara untuk menjelaskan atau membuktikan ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Little Fatty dan yang lainnya cemas secara internal. Namun, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk membicarakan masalah ini. Situasinya hanya akan menjadi lebih buruk jika mereka mencoba menjelaskannya. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Dewa Beidou yang sempurna dari Sekte Dipper Surgawi tersenyum lembut dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Karena iblis telah menyusup ke pembudidaya, yang harus kita lakukan adalah membunuhnya dan semuanya akan diselesaikan. Meskipun dia mengatakan semuanya dengan nada santai, itu gemetar. Little Fatty dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa Sekte Super dan faksi utama di Myriad Phenomenon City tidak hanya ingin melucuti hak Su Zimo untuk ikut serta dalam Phenomenon Ranking. Semuanya menginginkan hidupnya. Langit menghargai kehidupan, keinginanmu terlalu dalam untuk membunuh sesama Taois. Biksu Yuan Kong dari biara Hollow mendesah lembut. Umat Buddha pada dasarnya berbelas kasih. Aku punya saran untuk dibuat. Petik 2. Akhirnya, jiwa yang baru lahir bersedia berbicara untuk Su Zimo. Little Fatty dan yang lainnya disegarkan. Su Zimo tanpa ekspresi. Dia tidak bisa merasakan kebajikan apapun di mata biksu itu. Biksu Yuan Kong melanjutkan, semua kehidupan adalah sama. Bahkan jika patron Su adalah iblis, tidak perlu mengambil nyawanya.
Lebih jauh lagi, dia mungkin hanya membelok ke jalan yang salah. Selama dia bertobat dan meletakkan pisau tukang daging, ada kemungkinan dia bisa kembali ke jalan kebenaran. Petik 2. Bangsawan Tianming yang sempurna dari Istana Guntur Zephyr bertanya dengan senyuman palsu, "Pendeta, bagaimana dia harus bertobat dan meletakkan pisau tukang daging?" Yang harus dilakukan pelindung Su adalah menghilangkan inti batin dari tubuhnya, itu sudah cukup, kata Biksu Yuan Kong sambil tersenyum. Little Fatty dan yang lainnya kaget saat mendengar itu. Licik. Meskipun Biksu Yuan Kong sepertinya berbicara untuk Su Zimo, dia bahkan lebih berbisa dan buas. Penghapusan inner core pasti akan menyebabkan luka parah. Terlepas dari ketidakmampuannya untuk memperjuangkan peringkat fenomena setelahnya, berapa lama Su Zimo bisa hidup karena dia dikelilingi oleh musuh dan pembudidaya yang mendambakan harta miliknya. Hehe. Bangsawan Cuyu yang sempurna dari Istana Overlord mencibir dan mengejek, benar-benar ekspresi yang suci. Tatapan Su Zimo sedingin es dan dia tidak mengatakan apa-apa. Niat membunuh di dalam hatinya sudah ditekan hingga batasnya. Itu tidak mungkin jika mereka ingin menggali inti batinnya. Little Fatty dan yang lainnya marah dan dikutuk secara internal, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Tidak peduli apa, mereka melawan Naschen Souls. Di Myriad Phenomenon City, Naschen Souls memiliki kekuatan membunuh mutlak. Pendeta, Anda salah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam kerumunan. Itu menimbulkan keributan, seperti batu yang menyebabkan tsunami. Semua orang di bawah adalah inti emas. Inti emas mana yang berani membantah kata-kata jiwa yang baru lahir dengan sangat tidak bijaksana. Semua orang berbalik ke arah suara itu. Seorang biksu muda berjalan maju dari belakang Su Zimo. Itu Ming Zhen. Little Fatty dan yang lainnya menyaksikan dengan mata melebar saat rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Meskipun mereka tidak senang, mereka hanya mengutuk di dalam hati mereka. Namun, Ming Zhen benar-benar menonjol dan menyangkal Biksu Yuan Kong di depan semua orang. Kenyataannya, Little Fatty dan yang lainnya tidak cukup mengenal Ming Zhen. Ming Zhen menghabiskan hari-harinya di dasar lembah pemakaman naga jauh dari dunia sekuler dan memiliki hati yang murni. Baginya, apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Tidak peduli apa identitas, sekte, atau faksi orang lain. Baik itu jiwa yang baru lahir, pembalikan kekosongan atau bahkan Patriark Mahayana, Ming Zhen akan menunjukkan kesalahan mereka. Pendeta, jika Anda ingin menghapus inti dalam Zimo, itu bukan lagi belas kasihan, tapi kekejaman. Ming Zhen berkata dalam-dalam, letakkan pisau tukang daging dan kamu akan menjadi Buddha seketika. Maksud dari pepatah itu adalah agar orang-orang meletakkan pisau di tangan mereka dan di hati mereka juga. Petik 2. Namun, pendeta, saran Anda bukanlah untuk pihak lain meletakkan pisau tukang daging, tetapi untuk memutuskan lengan yang dia gunakan dengan pisau. Saat kau membuat saran itu, pisau tukang daging di hatimu sudah muncul di tanganmu. Mungkin kau tidak bisa melihatnya, tapi penampilanmu sebelumnya menakutkan dan mengancam seperti hantu jahat. Dalam Buddhisme, kami percaya bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pendeta, Anda telah menjadi iblis. Petik 2. Bravo. Su Zimo meratapi dalam hati, diam-diam kagum. Setiap kata sempurna dan menunjukkan kekurangannya. Kata-kata itu seperti pedang tajam yang menusuk Dao Heart of Mong Yuan Kong. Bahkan lusinan Naschen Souls yang hadir diam-diam kagum dan menatap Ming Zhen di bagian bawah dengan mata cerah, apalagi Su Zimo. Bab 729, Biara Dapamkara, Biksu Yinlu. Hadiah inti emas dikejutkan oleh keberanian Ming Zhen dalam berdiri untuk menyangkal jiwa yang baru lahir. Daripada membantah, dia menguliahi. Dia menguliahi jiwa yang baru lahir sebagai inti emas. Namun, keterkejutan dari Lord yang sempurna Yu Jun dan yang lainnya adalah karena kata-kata Ming Zhen mengandung kebijaksanaan tertinggi. Beberapa biksu ulung dari biara Buddha tercengang. Ekspresi Mong Yuan Kong berubah menjadi sangat suram. Kultivasi dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari Ming Zhen. Namun, argumen kata-kata adalah perbandingan pemahaman mereka tentang ketidakjelasan dalam Buddhisme, perbandingan antara kebijaksanaan dan pencerahan mereka terhadap Buddhisme dan Zen. Dalam hal itu, Biksu Yuan Kong telah kalah. Dia tidak bisa membantah atau membantah sama sekali poin Ming Zhen. Itu karena di lubuk hatinya yang terdalam, dia jelas bahwa dia benar-benar menyembunyikan niat jahat dan ingin membunuh. Sekarang Ming Zhen mengeksposnya, bahkan Dao Heart-nya terguncang dalam beberapa kalimat. Beku muda yang belum berpengalaman, bahkan jika Anda mulai berkultivasi di dalam rahim ibu Anda, berapa banyak sutra yang telah Anda baca? Berapa banyak mantra Zen yang telah Anda pahami? Tahukah Anda apa itu kasih sayang dan kekejaman? Tahukah kamu apa yang baik dan jahat? Petik 2.
Ekspresi Mong Yuankong menjadi gelap saat dia berteriak. Nyatanya, Biksu Yuankong menggunakan kekuatan bahasa Sanskerta dari biara Buddha dalam teriakan itu. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Sutra Sejati Daming, dia adalah jiwa yang baru lahir dan bahkan ada fluktuasi kekuatan Dharma dalam kehampaan yang bergetar. Semua pembudidaya dapat merasakan bahwa Biksu Yuankong benar-benar marah. Karena lengah, Ming Zhen bergidik karena pengaruh bahasa Sanskerta dan wajahnya menjadi pucat. Namun, tidak ada rasa takut di matanya yang cerah saat dia mengatakan kata demi kata, tidak ada perbedaan antara pengalaman dalam belajar. Mereka yang sampai pada kebenaran adalah tuannya. Petik 2. Penghitungnya benar-benar mengesankan. Meski itu hanya 2 kalimat, mereka menyinggung kelemahan Mong Yuankong sekali lagi. Jika Little Fatty yang mengatakannya, kalimat itu akan menjadi, meskipun kamu sudah tua, Biksu Yuankong, kamu telah menyia-nyiakan waktumu dengan hidup seperti anjing. Bahkan aku bisa menjadi tuanmu. Petik 2. Hati semua orang di grup Su Zimo tenggelam. Biksu Yuankong dikuliahi oleh Golden Core di depan semua orang ke titik di mana dia tidak berdaya untuk membantah, dia benar-benar dipermalukan. Saat ini, dia hampir mengamuk. Ming Zhen pasti akan dibunuh dengan bantahannya. Kamu punya keinginan mati. Memang, mata Biksu Yuankong membelalak mengancam. Ledakan. Marah, dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dengan jari-jari yang terulur. Kekuatan Dharma melonjak di udara dan tangan besar yang menyelimuti langit terbentuk. Itu hancur menuju Ming Zhen di tanah dan kekosongan itu bergetar dengan kekuatan yang gemetar. Itu adalah serangan dari jiwa yang baru lahir. Inti emas di tanah merasakan bayangan raksasa menyelimuti dan seketika, ada tekanan luar biasa yang mencekik. Jika itu kasus inti emas di luar area efek, sulit untuk membayangkan jenis tekanan yang dialami Ming Zhen yang ditargetkan oleh Biksu Yuankong. Ming Zhen mendengus lesu dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Selain Biksu Yuankong, ada 4 penguasa sempurna lainnya dari biara Buddha di udara. Namun, mereka berempat entah tanpa ekspresi, menundukkan kepala atau mengabaikan segalanya. Meskipun mereka tahu bahwa Biksu Yuankong menindas pihak lain karena rasa malunya, 4 penguasa sempurna dari biara Buddha lainnya tidak berniat membantu. Sungguh bukan pilihan yang bijaksana untuk menyinggung Biksu Yuankong demi biksu yang tidak dikenal. Mereka lebih mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri daripada apa yang benar. Itu juga hal paling berharga tentang Ming Zhen. Ini adalah urusan biara Buddha. Namun, jika biara Buddha hanya duduk diam, ada lebih sedikit alasan bagi sekte abadi dan iblis untuk ikut campur. Selanjutnya, Ming Zhen ada di pihak Su Zimo. The Naschen Souls dari sekte abadi sangat senang atas kemalangannya secara internal. Sosok hijau melintas dan melindungi Ming Zhen, memblokir setengah dari tekanan yang masuk. Su Zimo mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya mempesona. Niat membunuh dimuntahkan dengan liar dan rambut hitamnya menari-nari saat ki darah di tubuhnya melonjak. Inti emasnya berputar dengan liar, dia sepenuhnya siap untuk bertarung. Tidak mungkin dia akan duduk diam dan menonton Ming Zhen ditekan dan dia juga tidak akan ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Peringkat fenomena inti emas, prasasti fenomena kuno, hadiah luar biasa. Dia tidak lagi menginginkan mereka dan dia juga tidak bisa diganggu. Karena mereka begitu sombong, dia akan membunuh mereka dengan kekuatannya dulu. Tuan Yujun yang sempurna sedikit mengernyit. Saat dia hendak mengangkat tangannya dan menghentikan sesuatu, dia merasakan sesuatu. Tatapannya mendarat tidak jauh dari kerumunan dan bersinar sejenak sebelum dia meletakkan tangannya sekali lagi. Amitabha. Sebuah suara muncul di udara disertai dengan proklamasi Buddha dan menghentikan tangan raksasa kekuatan Dharma dari Biksu Yuankong. Suara mendesing. Meskipun suara tampak begitu lemah sehingga bisa dipadamkan oleh hembusan angin biasa, itu langsung menyala saat melakukan kontak dengan telapak tangan Dharma Biksu Yuankong. Meretih. Suara itu menyebar dan terbakar dengan kekuatan Dharma, melonjak ke langit. Ekspresi Mong Yuankong berubah drastis dan dia menarik kembali telapak tangannya. Meski begitu, dia setengah langkah lebih lambat dan percikan mendarat di lengan bajunya, membakarnya menjadi abu seketika. Api tidak padam dan terus menyala ke arah lengannya. Mata Biksu Yuankong bersinar dengan kilatan dingin dan dia menggigit ujung lidahnya, menyemburkan aliran darah esensi. Memadamkan. Dia berteriak dan aliran darah esensi meledak di udara, membentuk kabut darah mengerikan yang mengalir ke lengannya. Sing! Api di lengannya padam dengan asap hijau. Biksu Yuankong menghela nafas panjang. Jika dia bereaksi lebih lambat, lengannya mungkin telah hilang. Momen perpecahan itu menyebabkan dia berkeringat dingin. Su Zimo menekan niat membunuh di dalam hatinya sesaat ketika dia menyadari apa yang terjadi. Sepertinya ada kesempatan bagi situasi untuk berbalik dari keadaan yang tidak dapat didamaikan.
Denas Chen Souls di udara mengerutkan kening saat mereka melihat Suar yang melayang di udara. Jelas, mereka tahu latar belakang Suar dan melihat sekeliling. Biksu Yuan Kong sadar secara bertahap dan mengamati tempat itu, menggonggong dengan ekspresi muram. Biksu Yinlu, keluar. Seorang biksu muda membubung ke udara dari kerumunan padat di tanah. Biara Dapamkara. Little Fatih dan yang lainnya merenung sejenak dan mengenali lencana sekte di pinggang biksu Parubaya. Sebelumnya, hanya 5 dari 6 wihara Buddha yang telah tiba. Biara Dapamkara hilang. Di medan perang kuno 20 tahun lalu, tidak ada penerus Biara Dapamkara juga. Kesan Su Zimo tentang biara adalah bahwa biara itu sangat misterius. Ji Chengtian berbisik, Biksu Yinlu dari Biara Dapamkara cukup terkenal di Tianhuang daratan dan kekuatannya tak terduga. Dia adalah salah satu jiwa baru lahir teratas dan orang-orang menyebutnya sebagai biksu yang memimpin jalan dengan nyala api yang terang. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Langkah yang Biksu Yinlu ungkapkan sebelumnya cukup spektakuler. Bahkan Biksu Yuan Kong menderita sedikit kerugian karenanya. Biksu Yinlu mendekati Suar dan mengulurkan jarinya untuk mengetuknya dengan lembut. Seolah-olah itu memasuki jari Biksu Yinlu, Suar menakutkan itu lenyap seketika. Biksu Yinlu, apa artinya ini? Biksu Yuan Kong berkata dengan dingin, apakah kamu akan melawanku karena biksu muda ini? Biksu Yinlu tersenyum lembut. Rekan Taois Yuan Kong, teman muda ini tidak salah. Memang, penampilanmu sebelumnya menjijikkan dan mengancam. Petik 2. Nyala api saya tidak dimaksudkan untuk membakar Anda, tetapi iblis di hati Anda. Bab 730, bergabung dengan Dapamkara. Biksu Yuan Kong tampak mengerikan. Di atas awan, Biksu Wei Fu dari Biara Intan bertanya dengan acuh tak acuh, Biksu Yinlu, tidak pernah ada murid dari Biara Dapamkara yang mewarisi warisannya dan mengambil bagian dalam peringkat fenomena selama bertahun-tahun ini. Kalian hanya memalukan, jadi apa yang kalian lakukan selama ini di Myriad Phenomenon City? Petik 2. Saya di sini untuk memilih seorang murid, Biksu Yinlu tersenyum lembut. Di Myriad Phenomenon City, setiap pembudidaya keliling dengan kinerja luar biasa secara alami akan diundang oleh berbagai sekte super untuk bergabung dengan mereka. Namun, biara Buddha sulit untuk menerima murid dan persyaratan mereka sangat ketat. Ada sangat sedikit orang yang berkultivasi Buddha di Tianhuang daratan untuk memulai. Bahkan lebih sedikit pembudidaya Buddhis yang dapat melewati berbagai rintangan dan menuju ke sini, hampir semuanya berasal dari 6 wihara Buddha atau 108 sekte atas. Hehe. Biksu Yuan Kong mencibir, biara Dapamkara di sini untuk memilih seorang murid. Betapa menggelikan. Siapa yang akan bergabung dengan kalian? Petik 2. Su Zimo bingung. Apapun yang terjadi, biara Dapamkara adalah salah satu dari 6 biara Buddha. Sebagai sekte super, mereka juga bisa dianggap sebagai tempat ziarah bagi semua kultivator Buddhis di dunia, mengapa tidak ada yang mau bergabung dengan mereka? Demones Ji menjelaskan, teknik kultivasi dan keterampilan rahasia biara Dapamkara terkenal sulit untuk dipahami. Banyak kultivator Buddhis yang bijak yang bergabung dengan biara Dapamkara mengakhiri hidup mereka tanpa banyak pencapaian. Petik 2. Biara Dapamkara memiliki sedikit murid dan sangat terisolasi. Banyak biksu menghabiskan hari-hari mereka dengan duduk di hadapan Buddha kuno ditemani oleh lentera hijau sendirian. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh kebanyakan orang biasa. Petik 2. Tiba-tiba, Su Zimo menyadarinya. Tidak heran mengapa tidak ada murid warisan biara Dapamkara di medan perang kuno tingkat menengah serta medan perang kuno dasar 20 tahun lalu. Kemungkinan besar itulah alasan paling penting. Tentu saja. Penyihir Ji melanjutkan, meskipun teknik budidaya biara Dapamkara tidak jelas dan membudidayakannya hampir tidak mungkin, jika seseorang berhasil mendapatkan warisan, itu menjadi sangat kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka akan menjadi yang tertinggi di seluruh biara Buddha. Petik 2. Biksu Yinlu tidak terganggu oleh ejekan Biksu Yuan Kong dan hanya menjentikkan jarinya sambil tertawa kecil. Saya sudah memilih calon. Teman muda, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat bergabung dengan biara Dapamkara untuk kultivasi Anda. Petik 2. Biksu Yinlu sedang menunjuk ke arah Ming Zhen. Biksu Yuan Kong mencibir, biksu muda ini memiliki lidah yang fasih dan hanya pandai berbicara. Seberapa kuat dia? Bisakah dia mendapatkan tempat di peringkat fenomena? Petik 2. Kemampuan dan kekuatannya tidak penting. Biksu Yinlu menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kebijaksanaan dan pemahaman yang dalam serta pemahaman terhadap ajaran Buddha, itu saja sudah cukup. Selain itu, memiliki lidah yang fasih bukanlah hal yang buruk. Petik 2. Legenda mengatakan bahwa Buddha mampu memuntahkan teratai sambil berbicara. Faktanya, bunga akan turun dari langit dan lantainya akan dipenuhi dengan teratai emas dengan Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Petik 2. Bagaimana anak bermulut kotor ini bisa dibandingkan dengan Buddha, sungguh menggelikan.
Dalam jangka panjang, warisan biara Dapamkara akan hilang. Biksu Wei Fu menggelengkan kepalanya. Para pembudidaya lainnya melihat dengan ekspresi mengejek juga. Menurut pendapat mereka, meskipun Ming Zhen pandai berbicara dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Buddha, apa gunanya itu? Bukannya dia bisa menaklukkan lawannya hanya dengan mengandalkan mulutnya. Pada akhirnya, kemampuan luar biasa dibutuhkan untuk menaklukkan kejahatan dan iblis. Di Yin adalah satu-satunya di antara kerumunan tak berujung yang mengerutkan kening. Sementara yang lain tidak tahu latar belakang Ming Zhen, dia tahu. Teman muda, apakah kamu bersedia? Biksu Yinlu tidak terganggu oleh tatapan orang luar dan hanya memandang Ming Zhen, bertanya sambil tersenyum. Ming Zhen sedikit tersesat dan memandang Su Zimo di sampingnya secara naluriah. Su Zimo merenung sejenak sebelum mengangguk. Meskipun lingkungan kultivasi biara Dapamkara agak membosankan, itu bukan apa-apa bagi Ming Zhen. Jika Ming Zhen dapat beradaptasi dengan kehidupan di dasar lembah penguburan naga, ia secara alami akan merasa seperti di rumah sendiri di lingkungan budidaya biara Dapamkara. Bagi Ming Zhen, kesulitan teknik budidaya yang tidak jelas di biara Dapamkara mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Sampai saat ini dalam kultivasinya, yang dia pelajari hanyalah buku-buku kuno dan sutra sejati dari biara Daming dan Fahua. Landasannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kultivator Buddha lainnya. Selanjutnya, Ming Zhen dipandu oleh biksu tua misterius di dasar lembah pemakaman naga. Tentu saja, yang terpenting, itu adalah sikap biksu Yinlu terhadap Ming Zhen. Dalam situasi sebelumnya ketika biksu Yuan Kong dengan jelas menindas seorang junior, 4 biara Buddha lainnya memilih untuk mengabaikan semuanya. Namun, biksu Yinlu dari biara Dapamkara memilih untuk pindah. Ming Zhen menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan membungkuk kepada biksu Yinlu. Saya Ming Zhen dan saya merasa tersanjung oleh kebaikan Anda, senior. Saya bersedia bergabung dengan biara Dapamkara. Petik 2. Wah, wah, wah. Biksu Yinlu mengulangi 3 kali dengan puas. Tuan Yujun yang sempurna mengangkat kepalanya sedikit juga. Selamat, sesama Taois. Silakan duduk. Petik 2. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan gumpalan kabut terbang keluar dari jubahnya, berhenti di depan biksu Yinlu sebelum membentuk awan putih tanpa cacat. Biksu Yuan Kong mencemooh, mari kita lihat apa nama biksu muda ini, Ming Zhen, bisa membuat dirinya sendiri di Tianhuang daratan di masa depan. Piak, piak. Tiba-tiba, bangsawan Hun Yi yang sempurna bertepuk tangan dan berkata perlahan, semuanya, peringkat fenomena akan segera dimulai. Mari kita selesaikan iblis ini sebelum kita dulu. Petik 2. Betul sekali. Bangsawan Tianming yang sempurna dari Istana Guntur Zephyr juga berkata dengan dingin, kami akan membunuh anak ini dulu dan membicarakan hal lain nanti. Betul sekali. The Perfect Lord of Heavenly Deeper Sect, Clearwind Temple, Hollow Monastery, Purple Firmament Sect dan banyak sekte abadi dan Buddha lainnya mengangguk setuju saat mereka berdiskusi. Kedua dewa yang sempurna dari sekte iblis tetap diam. Meskipun keduanya tidak berpihak pada perilaku dewa abadi dan Buddha yang sempurna, mereka tidak akan melawan semua orang demi Su Zimo. Biksu Yinlu sedikit mengernyit. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini juga. Bagaimanapun, bahkan dia tidak yakin apakah Su Zimo adalah manusia atau iblis. Su Zimo mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia bisa membuktikan dirinya sebagai manusia. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa keluar dari kesulitan ini. Su Zimo memiliki tatapan dingin dan telapak tangannya bergerak perlahan menuju tas penyimpanannya. Jangan sembrono. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Su Zimo. Lin Xuanji telah tiba di sampingnya tanpa sadar. Ini belum pada tahap itu. Ini adalah Myriad Phenomenon City dan Phenomenon Ranking diselenggarakan oleh Enigma Palace. Keputusannya tidak tergantung pada pihak luar. Lin Xuanji menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghentikan Su Zimo dengan tatapannya. Saat itu, bangsawan Yujun yang sempurna mengamati sekelilingnya dan berkata perlahan, jika kamu akan membunuh setiap iblis, apakah kamu akan pergi ke sejumlah besar roh iblis di bawah? Tuan Luo Sue yang sempurna menghela napas dalam-dalam. Tuan Yujun yang sempurna dari Istana Enigma mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan situasi saat ini. Lord Hun Yi yang sempurna dan yang lainnya mengerutkan kening. Semuanya pasti akan merepotkan jika Enigma Palace memilih untuk berdiri di samping Su Zimo. Di satu sisi, itu karena status khusus Istana Enigma. Di sisi lain, itu adalah Lord Yujun yang sempurna sendiri. Meskipun pembudidaya Istana Enigma jarang mengambil bagian dalam perselisihan di dunia kultivasi, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Biksu Yuan Kong berkata dalam-dalam,
Setan di bawah ini adalah semua makhluk roh yang dibesarkan oleh murid-murid kami dan tidak akan ambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat fenomena secara pribadi. Betul sekali. Meskipun pemuda ini adalah iblis, dia ingin ikut serta dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Ini berarti dia menginginkan harta manusia, jadi itu alasan yang cukup bagi kita untuk membunuhnya. Kata bangsawan Tianming dari Istana Guntur Zephyr yang sempurna. Bangsawan Hun Yi yang sempurna berteriak dengan tatapan cerah, Bangsawan Yu Jun yang sempurna, apakah kamu mencoba untuk berdiri di sisi iblis di siang hari bolong dan mengadu domba dirimu dengan manusia? Apa kau akan mengkhianati ras kita dan menjadi pendosa Istana Enigma? Petik 2.